Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyadar Ramadhani, mahasiswa program studi D4 Teknik dari Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang menjalani kegiatan studi dependen dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proyek yang saya kerjakan, yaitu prototipe sistem gerbang tol dengan pendeteksi golongan kendaraan berbasis YOLO menggunakan Raspberry Pi 3B+. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kemacetan yang sering terjadi di pintu masuk maupun keluar gerbang tol. Nah, menurut Marketing dan Komunikasi Departemen Head Jasa Marga Transjawa Toll Road Regional Division, yaitu Kori Analia Ponti, menjelaskan sistem pemilihan golongan kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat proses dan menyebabkan antrian. Selain itu, kendala yang sering terjadi adalah saldo e-tol yang tidak mencukupi. Ketika saldo tidak cukup, transaksi tol tidak bisa dilakukan, dan pengguna harus menepi untuk melakukan pengisian secara manual. Salah satu contohnya terjadi pada Oktober 2018 di gerbang tol Serampa, di mana terjadi kemacetan yang panjang. Banyak pengguna jalan harus berhenti untuk mengisi saldo e-tol seperti yang dijelaskan oleh Andani dan Sihombing dalam publikasi mereka tahun 2023. Ada beberapa komponen yang digunakan pada sistem ini. Yang pertama ada Raspberry Pi 3B+. Raspberry Pi 3B+ digunakan sebagai otak utama yang mengontrol semua perangkat yang ada di sistem gerbang tol. Yang kedua ada motor servo MG90S. Servo ini digunakan untuk membuka dan menutup gerbang tol secara otomatis. Selanjutnya ada RFID RC522 yang digunakan sebagai simulasi identifikasi pengguna, misal untuk menyimpan data saldo atau asal gerbang. Bisa dilihat di gambar ini menampilkan rangkaian proyek ini. Pertama ada motor servo MG90S. Pada bagian PWM dihubungkan ke GPIO 18 pin 12 Raspberry Pi sebagai sinyal kendali atau pulse width modulation. Terus pada bagian VCC servo dihubungkan ke pin 2 Raspberry Pi sebagai suplai daya. Bagian GND servo dihubungkan ke pin 6 Raspberry Pi sebagai referensi grounding. Selanjutnya pada bagian RFID RC522 pada bagian SDA dihubungkan ke GPIO 8 pin 24 Raspberry Pi untuk komunikasi SPI. Selanjutnya CK dari RFID dihubungkan ke GPIO 11 pin 23 Raspberry Pi untuk clock SPI. Selanjutnya pada bagian MOSI RFID dihubungkan GPIO 10 pin 19 Raspberry Pi untuk data keluar dari Raspberry Pi. Selanjutnya untuk MISO RFID dihubungkan ke GPIO 9 pin 21 Raspberry Pi untuk data masuk Raspberry Pi. Hanya pada bagian RSD RFID dihubungkan ke GPIO 25 pin 22 Raspberry Pi untuk pin reset modul. Selanjutnya pada bagian GND RFID dihubungkan ke pin 6 Raspberry Pi sebagai referensi grounding. VCC RFID dihubungkan ke pin 1 sebagai suplai daya untuk modul RFID. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja dari sistem gerbang tol. Yang pertama, sistem akan berjalan melalui Raspberry Pi 3B+. Setelah itu, Raspberry Pi mengirimkan data ke Flex agar merubahnya menjadi sebuah website. Nah, fungsi ngrok di sini untuk merubah website lokal dari Flex menjadi public. Setelah itu, sistem akan mendeteksi golongan kendaraan. Nah, deteksi ini
menggunakan algoritma YOLO. Setelah terdeteksi, maka sistem akan mengarahkan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran ini menggunakan RFID RC522 sebagai perumpamaan e-tol. Ketika sudah di-tap, maka sistem akan menampilkan asal gerbang, orang kendaraan, dan tarif. Ketika saldo e-tol habis, maka ada notifikasi dari website dan pengguna melakukan pembayaran melalui QRIS. Setelah melakukan pembayaran, maka sistem akan membuka gerbang tol secara otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari Payment Gateway Mitrans. Payment Gateway Mitrans bekerja dalam 3 tahap utama. Pada tahap pertama, setelah terjadi transaksi di sistem pengguna pembayaran QRIS, Mitrans akan mengirimkan notifikasi berupa HTTPS POST ke server merchant. Notifikasi ini berisi informasi awal mengenai transaksi yang baru saja dilakukan pelanggan. Selanjutnya pada tahap kedua, server merchant melakukan verifikasi dengan cara memanggil API Mitrans melalui endpoint untuk mendapatkan status transaksi. Mitrans kemudian mengembalikan status transaksi yang valid sebagai tanggapan atas permintaan tersebut. Tapi ini penting untuk memastikan bahwa notifikasi benar-benar berasal dari Mitrans dan untuk menghindari potensi manipulasi data. Setelah status transaksi berhasil diverifikasi, tahap ketiga dilakukan untuk pemrosesan transaksi di sisi merchant. Pada tahap ini, merchant akan memproses transaksi berdasarkan status yang diberikan. Misal pada proyek ini adalah dengan membuka gerbang tol. Oke, selanjutnya adalah penjelasan dari coding proyek ini. Yang pertama ada codingan untuk backend. Jadi, backend adalah untuk mengatur alur kerja sistem, seperti menerima input gambar, kendaraan, menjalankan model YOLO untuk mendeteksi, dan mengklasifikasikan golongan kendaraan, serta mengontrol proses pembayaran QRIS. Backend juga mengatur komunikasi antara sistem deteksi, database, dan aktuator seperti servo, membuka gerbang. Jadi ada beberapa library yang digunakan di codingan ini. Yang pertama ada library Flex, yaitu untuk membuat web server. Yang kedua ada CV2, yaitu untuk deteksi kendaraan dengan YOLO. Terus ada NumPy untuk mengolah data numerik sehingga membuat pemrosesan gambar dan hasil deteksi jadi lebih efisien dan cepat. Selanjutnya ada Time untuk delay servo atau proses lainnya. Terus ada PNG-Rock, yaitu untuk menghubungkan server lokal ke internet. Terus selanjutnya ada RPI GPIO untuk kontrol servo dan baca kartu RFID. Terus yang selanjutnya ada MFRC522, yaitu digunakan untuk berkomunikasi dengan modul RFID MFRC522 di Raspberry Pi. Terus yang terakhir ada library trading. Jadi agar proses RFID berjalan sesuai paralel. Terus untuk codingan selanjutnya ada mengatur setup motor servo. Nah, jadi di sini codingannya yaitu untuk mengatur pin GPIO 18 sebagai output untuk mengontrol motor servo. Selanjutnya juga menggunakan PWM atau Pulse Width Modulation dengan frekuensi 50 Hz. Servo ini digunakan untuk membuka dan menutup gerbang tol secara otomatis. Selanjutnya untuk setup Flux, yaitu berfungsi untuk membuat instance dari aplikasi Flux sebagai web server utama. Selanjutnya ini adalah bagian untuk dictionary data QRIS dan tarif tol. Yang pertama yaitu ada QRIS Image Path, yaitu untuk menampilkan kode QR pembayaran.
di website. Nah, selanjutnya ada dictionary tarif tol, yaitu berisi tarif tiap gerbang berdasarkan golongan kendaraan. Terus untuk codingan selanjutnya yaitu bagian load model YOLO. Jadi codingan ini bertujuan untuk mengimpor model YOLO V3 yang sudah dilatih dan mengambil daftar dari kelas kendaraan classes.txt. Ini ada file, nanti ada classes.txt. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi deteksi kendaraan. Nah, ini di sini. Jadi codingan untuk fungsi deteksi kendaraan ini bertujuan untuk membaca gambar file menggunakan YOLO untuk mendeteksi objek dalam gambar dan menyimpan hasil deteksi, misalnya golongan 1, golongan 2, dan seterusnya di detect class. Terus selanjutnya ada codingan untuk setup RFID. Jadi codingan ini bertujuan untuk membaca UID dari kartu RFID secara terus-menerus. Ini RFID loop. Serta menyimpan UID ke variabel less UID agar bisa saat validasi di root detect. Nah, untuk codingan selanjutnya ada mapping UID ke asal gerbang. Codingan ini bertujuan untuk mapping UID kartu ke asal gerbang tol. Jadi ada salah satu UID yang nantinya akan dianggap saldonya habis, yaitu di asal gerbang di Pandaan dengan UID 427 sekian. Nah, untuk selanjutnya ada codingan app.root, yaitu untuk menampilkan halaman utama di website. Jadi bertujuan untuk menampilkan di website serta memanggil fungsi deteksi kendaraan dan menampilkan halaman utama dengan queries dan gambar kendaraan. Selanjutnya ada root detect, itu digunakan setelah kartu RFID kendaraan terdeteksi dan mencocokkan UID kartu dan hasil deteksi kendaraan. Terus selanjutnya yaitu menentukan tarif berdasarkan data tersebut. Jika saldo mencukupi, maka servo terbuka. Nah, untuk pengaturan servonya ada di codingan di sini, yaitu ketika sudah terdeteksi dan sudah melakukan pembayaran, maka servo akan terbuka 90 derajat. Nah, ketika sudah 5 detik, servo akan menutup pada posisi semula. Selanjutnya ada root untuk mitrans, yaitu salah satu payment gateway yang saya gunakan untuk queries. Jadi pada codingan ini untuk endpoint menerima notifikasi pembayaran QRIS dari mitrans. Jika transaksi sukses, maka gerbang akan terbuka otomatis. Dan pembukaannya seperti codingan yang sebelumnya tadi. Untuk selanjutnya untuk codingan menjalankan aplikasi. Yaitu yang pertama memulai treat RFID agar bisa membaca UID tanpa menghambat proses utama. Terus selanjutnya membuka koneksi ngrok agar bisa diakses dari luar atau dari internet. Dan setelah itu akan menjalankan server Flex. Nah, untuk selanjutnya ada codingan untuk GPIO cleanup. Jadi fungsinya itu untuk membersihkan pin GPIO saat program dihentikan untuk menghindari error saat dijalankan kembali. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan
untuk front end-nya. Jadi front end adalah bagian dari sistem atau aplikasi yang langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna atau user interface. Yang pertama di sini ada HTML lang sama dengan ID, yaitu berfungsi untuk menyatakan bahwa isi halaman ini menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya pada bagian meta charset ini menyatakan bahwa bisa membaca karakter. Selanjutnya ada viewport, bertujuan untuk agar halaman responsif di semua perangkat. Selanjutnya ada title, ini bertujuan untuk judul di tab browser. Selanjutnya ada bagian CSS styling yang berisi desain untuk mengatur tampilan. Yang pertama ada bagian body. Jadi pada bagian body ini untuk mengatur teks, Arial, dan sans serif. Dan rata tengah berlatar warna putih. Ini ada dot container, yaitu untuk pembungkus konten utama dengan layout horizontal. Selanjutnya ada dot video container, yaitu bertujuan untuk tempat menampilkan gambar kendaraan. Selanjutnya ada info container, yaitu berisi info RFID, golongan, tarif, dan queries. Selanjutnya ada .highlight, jadi untuk memberi warna pada data penting. Selanjutnya ada error message, yaitu memberi peringatan jika terjadi kesalahan, misal saldo habis. Selanjutnya pada bagian body, yaitu pada bagian ini, yaitu menampilkan judul utama halaman. Selanjutnya pada bagian div class container, ini bertujuan untuk menampilkan gambar kendaraan hasil tangkapan kamera, image page. Bagian ini diisi oleh flags dengan pet gambar dari statistik per 3 PNG, yaitu tempat file menyimpan gambarnya. Jadi ada div class info container. Yang pertama ini untuk menampilkan informasi asal gerbang. Terus selanjutnya untuk hasil deteksi golongan kendaraan. Terus yang ketiga ini untuk menampilkan nominal tarif berdasarkan data RFID dan YOLO. Selanjutnya untuk div class queries.container, yaitu untuk menampilkan gambar queries pembayaran non tunai atau untuk pet gambar yang diisi oleh flags, yaitu static queries code, yaitu untuk mengambil gambar dari file lokal. Terus selanjutnya yang bagian error message ini, yaitu jika kendaraan tidak terdeteksi atau saldo tidak cukup, maka error akan muncul di websitenya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian catch detect. Ini bertujuan untuk menampilkan golongan, asal gerbang, dan tarif di halaman, serta menampilkan pesan error jika ada masalah. Nah, yang terakhir ada update data. Nah, codingan ini bertujuan untuk akan update otomatis setiap 5 detik. Selanjutnya menemukan alat. Yang pertama siapkan alatnya. Kedua laptop untuk menampilkan website. Yang ketiga ada kartu RFID.
Untuk langkah awal adalah menyiapkan kartu RFID yang sudah terisi saldo. Selanjutnya, tap kartu RFID ke reader RFID. Nah, ketika sudah di-tap, maka gerbang akan terbuka. Setelah terbuka, maka akan menutup dalam beberapa detik. Setelah kartu di-tap, informasi pengguna kendaraan akan tampil di website dan akan berubah sesuai dengan data dari kartu RFID. Langkah kedua, siapkan kartu RFID yang tidak ada saldonya, lalu tap kartu ke reader RFID. Nah, pada tampilan website akan berubah dan ada notifikasi di bawah kalau saldo tidak cukup. Ketika saldo habis, maka bisa dilakukan melalui pembayaran QRIS. Lalu inputkan tarif sesuai yang ada di website. Setelah pembayaran berhasil, maka gerbang akan terbuka. Setelah itu, tertutup setelah beberapa detik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.